Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tim penasihat hukum terdakwa Risyanto Suwanda dari Sukamiskin. Mas, jangan dipoto dulu mas. Sudah diingatkan majelisnya kan satu. Jadi nanti saudara caption, saudara kasih narasi, kita cuma 2 orang. Tolong dihapus. Ya. Nanti sudah diingatkan bahwa ini bukan. Baik. Kami hari ini agendanya mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang mulia. Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja. Eksepsi ini terdiri dari 57 halaman, terdiri dari 3 bab. Pertama pendahuluan, kemudian poin-poin eksepsi, dan yang terakhir bab penutup dan permohonan. Kami ada melakukan renvoy di halaman 2 terkait tahun kelahiran terdakwa. Semula tertulis 78, kami renvoy menjadi 76. 76 yang mulia, benar. Ya. Nah, kemudian pendahuluan ini tidak kami bacakan. Ini hanya dasar hukum dalam mengajukan eksepsi, yaitu pasal 156 ayat 1 KUHP. Selanjutnya kami masuk ke bab 2, eksepsi keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, bahwa terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print sekian tanggal 2 Agustus 2021, bahwa atas penetapan sebagai tersangka tersebut terdakwa tidak mengajukan pra peradilan oleh karena belum mengetahui sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik dalam menetapkan tersangka tersebut. Di halaman 7 yang mulia, bab 2, bahwa terdakwa telah disangkakan dan saat ini didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu adanya kerugian negara yang dialami oleh Perum Perindo, sekarang PT Perikanan Indonesia, sebesar 176 miliar sekian dan 279.000 US dollar sekian. Bahwa kemudian terhadap berkas perkara dalam proses penyidikan tersebut telah dilakukan penyerahan atau tahap 2 pada tanggal 26 April 2022 di Lapas Sukamiskin, Bandung. Bahwa setelah menunggu jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2022. Pada kemudian tanggal 7 Juli 2022, terdakwa didatangi oleh tim jaksa penuntut umum, di mana jaksa menyerahkan surat dakwaan kepada terdakwa. Oleh karena itu, sejak itulah kami mengetahui dan membaca secara detail surat dakwaan. Bahwa setelah menerima surat dakwaan tersebut, terdakwa bersama kami penasihat hukumnya membaca dan mempelajari secara detail dalil-dalil yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, di mana kami berkesimpulan perkara aku adalah perkara perdata terkait dengan perikatan perdagangan jual beli ikan dan perjanjian kerjasama perdagangan antara Perum Perindo dengan para mitra sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdakwa dan penasihat hukumnya setelah mempelajari dan mendengar pembacaan surat dakwaan pada tanggal 20 Juli 2022 mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalil-dalil yang diuraikan dalam surat dakwaan merupakan ranah hukum privat atau perdata. Bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Operasional Perum Perindo dan Direktur Utama Perum Perindo. Yang kedua, hubungan hukum antara Perum Perindo dengan para mitra secara bersama-sama telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan perdata yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama kegiatan usaha jual beli ikan, yaitu dengan para mitra diantaranya Lalam Sarlam, Rianto Utomo, Irwan Gojali, Renita Purwaningrum, Nabil M. Basyuni, Hendi Hermawan,
Handoyo Yusuf Santoso yang keseluruhannya berstatus sebagai saksi dalam perkara ini dan sebagai terdakwa dalam perkara yang terpisah. Bahwa kemudian berdasarkan perikatan perjanjian perdagangan tersebut, para mitra telah melaksanakan hak dan kewajibannya guna memenuhi masing-masing prestasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, para mitra belum memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya kepada Perum Perindo hingga saat ini. Oleh karenanya, para mitra telah melakukan perbuatan wan prestasi. Kemudian bahwa Perum Perindo adalah sebuah perusahaan badan usaha milik negara yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 menjadi PT Perikanan Indonesia. Kemudian para mitra adalah mitra usaha yang bergerak di bidang usaha penangkapan ikan, memiliki kapal-kapal perikanan dan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan yang melakukan kerjasama operasional dengan Perum Perindo atau sekarang PT Perindo. Kemudian bahwa para mitra sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perikanan termasuk di dalamnya mengelola bisnis segala jenis ikan telah melakukan dan menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Perum Perindo dalam bentuk kerjasama operasional. Yang ketujuh, bahwa usaha perdagangan antara Perum Perindo dengan para mitra dalam perjalanannya kemudian terjadinya perbuatan non prestasi yang dilakukan oleh para mitra terhadap kesepakatan yang telah disetujui dengan Perum Perindo. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2019 terdakwa selaku Direktur Operasional dan Direktur Utama Saril Japarin, Weni Prihantini, Farida Mukodompit selaku Direktur Utama 2019-2020 bertindak untuk atas nama Perum Perindo telah melakukan kerjasama perdagangan jual beli ikan dengan para mitra. Sudah kami sebutkan tadi ada Lalang Sarlam, Rianto Utomo, Irwan Gojali, Renita Promaningrum, Nabil Basyuni, Hendy Hermawan, dan Hondo Yusuf Santoso dengan masing-masing. Jadi ini kan ada tiga eksepsi mengenai bahwa surat dakwaan ini merupakan hukum berupa data. Kemudian surat dakwaan juga tidak cermat dan tidak tepat. Surat dakwaan kabur dan tidak benar. Nah, langsung saja ke dua dan tiga. Baik. Yang pertama kan intinya kan bahwa ini perkara ini perkara data, kan? Betul. Nah, dua dan tiga. Kok menurut sudah terima kita? Ya. Ya, karena ini kita banyak sekali. Ya. Kita melayani Baik, ya mulia. Kemudian kami lanjutkan. Nah, di halaman 43 kami lanjutkan sedikit menutup di bab yang pertama tadi mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa Risyanto Suwanda melalui tim penasihat hukumnya telah mengajukan gugatan non prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juli 2022 dan telah diregistrasi dengan nomor perkara 460-PDT-G-2022-PN Jakarta Utara. Kemudian kami juga telah menerima panggilan sidang pertama dalam perkara gugatan perdata tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Kami merujuk juga pada adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980 yang mengatur tentang eksepsi dan adanya jurisprudensi pada putusan Sela Pengadilan Negeri Pangkal Pinang perkara nomor 71/Pit.B/2021/PN.PGP tanggal 30 Maret 2001 di mana Majelis Hakim mengabulkan eksepsi terdakwa dan membatalkan dakwaan serta menghentikan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Nah, yang kedua halaman 49 dilanjutkan rekan kami. Baik, yang kedua, surat dakwaan disusun tidak cermat dan tidak tepat. Penutup dan permohonan.
Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang telah kami uraikan tersebut, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Risyanto Suwanda memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa mengadili perkara aku untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Risyanto Suwanda untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register perkara PDS 08-RP-9-04-2022 tanggal 8 Juni 2022 dalam perkara nomor 42-PIT-TPK-2022-PN Jakarta Pusat tidak dapat diterima. Atau menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register perkara PDS 08-RP-9-04-2022 tanggal 8 Juni 2022 dalam perkara nomor 42-PIT-TPK-2022 PN JKT-PST batal demi hukum. 4. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 42-PIT-TPK-2022-PN Jakarta Pusat terhadap terdakwa Risyanto Suwanda tidak dilanjutkan. 5. Membebaskan terdakwa Risyanto Suwanda dari segala dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 6. Memulihkan hak-hak terdakwa Risyanto Suwanda dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara aku kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian yang mulia, eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa, Lubista Student and Partner, saya sendiri Fadli Nasution, Dr. Suwartini, Januar, dan Satria Tunggara. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Terima kasih ya.